Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat siomay ala pedagang. Nah, siomay yang aku buat ini bahan dasarnya dari ikan tongkol. Tentunya kalau ikan tongkol harganya lebih ekonomis dibanding dengan ikan tenggiri. Dan dari 500 gram atau setengah kilo ikan tongkol jadi sebanyak ini. Penasaran kan cara bikinnya kayak gimana? Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, jangan lupa teman-teman klik selengkapnya dulu yang ada di samping kanan judul. Itu merupakan kolom deskripsi. Di deskripsi itu udah aku cantumkan detail bahan-bahan dan juga perintilan dapur, elektronik dapur, dan juga cookware yang aku pakai di video. Jadi kalau teman-teman mau samaan juga, tinggal diklik aja linknya, nanti langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk bahan-bahannya, ini aku siapkan 500 gram daging ikan tongkol yang sudah digiling atau sudah dicoper tanpa air. Kemudian 2 buah labu siam yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut. Terus ditaburkan garam secukupnya, diremas-remas sampai berbusa, lalu dicuci bersih dan diperas sampai kering kayak gini. Terus juga di sini aku pakai 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah diparut, 2 butir telur utuh, 2 saset kaldu bubuk, 1 saset ladaku, 1 saset saus tiram, dan 500 gram tepung tapioka. Langkah pertama, langsung aja kita pindahkan daging ikan tongkolnya ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur, bawang merah dan bawang putih yang udah diparut, juga perbumbuan duniawi lainnya. Kemudian kita tambahkan 300 ml air es, lalu diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, kita tambahin daun bawang dan juga labu siam yang udah disiapkan tadi. Aduk lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir baru kita tambahin tepung tapiokanya. Langsung aja kita tambahin semua, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ngaduknya juga gampang banget ya, cukup dibalik-balik aja kayak gini, gak perlu diremas atau diuleni pakai tangan, nanti juga bakalan kecampur dengan sendirinya. Langkah berikutnya kita siapkan perintilan siomaynya dulu. Ini aku pakai 3 buah pare. Langsung aja kita potong jadi 6 bagian kayak gini. Terus bagian dalam atau bijinya kita buang dulu. Lalu ditaburi garam secukupnya. Dilumuri semua satu-satu ya pakai garam. Setelah itu diamkan sekitar 15 menit supaya nanti hasil parenya kalau dimakan nggak pahit. Kalau udah, langsung aja kita cuci bersih dan ditiriskan. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit dimsum, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh adonan siomay, lalu dilipat-lipat kayak gini sambil dirapihkan. Kalau nggak pakai kulit dimsum juga boleh ya, ini opsional aja biar nanti kelihatannya lebih menarik. Terus siapkan juga tahu goreng, tambahkan adonan siomay secukupnya, kemudian bagian depannya kita beri guratan pakai garpu kayak gini. Selain pakai tahu goreng, juga boleh pakai tahu putih kayak gini. Bagian tengahnya dilubangi sedikit, terus tambahin adonan siomay secukupnya. Jangan lupa dikasih guratan juga ya. Kemudian untuk pare yang udah dicuci bersih tadi, langsung aja adonan siomaynya ini kita masukin ke lubang parenya dan dirapihkan. Kemudian ini aku siapkan 1 lembar kubis atau kol yang sudah dilunakkan dengan cara direbus. Langsung aja kita tambahin adonan secukupnya, kemudian digulung. Nah, ini dia hasil perintilan siomay yang udah aku siapkan. Kemudian kita siapkan kukusan, olesi minyak goreng tipis-tipis di bagian bawahnya. Kemudian untuk siomaynya langsung aja kita bentuk kurang lebih kayak gini ya. Masing-masing takarannya sekitar 1 sendok teh. Nggak usah bagus-bagus ya, dibiarin bentuknya ramijud aja kayak gini supaya hasilnya juga lebih bagus. Kemudian siomaynya ini kita kukus sampai matang.
Dan untuk mengukusnya, ini aku pakai wok platinum dari Stein Cookware dengan coating platinum dari Jerman, dijamin super duper anti lengket, juga anti baret. Bisa kalian lihat ya, ini bisa dipakai masak paku goreng, pakai sutil stainless kayak gini, permukaannya tetap gak baret. Diameter 38 cm dengan kapasitas kukusan yang besar, jadi ini bisa dipakai ngukus dalam jumlah yang banyak. Oke, kalau siomainya udah mateng, langsung aja kita buka kukusannya. Kemudian kita tumpuk siomay yang udah matang. Lalu kita masukin perintilan siomay yang udah dibuat tadi. Kita kukus juga sampai perintilannya ini matang juga. Nah, kalau semuanya udah mateng, kayak gini ya hasilnya. Lanjut kita buat sambal kacangnya. Ini aku siapkan 250 gram kacang tanah yang udah digoreng, 10 cabai keriting, 20 cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 saset kaldu bubuk, untuk garam nanti disesuaikan aja, dan 3 sendok makan tepung terigu. Langsung aja kita masukin kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai merah. Tambahin air seikhlasnya, kemudian kita haluskan. Kalau udah dihaluskan, langsung aja kita tumis dalam minyak goreng secukupnya. Ditumis sampai harum. Kemudian tambahkan 700 ml air yang dipakai untuk membersihin bumbu yang tersisa dalam chopper. Tambahin kaldu bubuk dan garam secukupnya. Jangan lupa koreksi rasanya. Kemudian tuangkan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk sampai tercampur rata, dimasak sampai mengental dan mendidih atau meletup-letup kayak gini. Setelah itu kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siomainya ini udah siap disajikan atau dikemas. Langsung aja ini kita ambil siomay dan juga perintilan lainnya ke dalam piring. Kemudian tuangkan sambal kacang secukupnya, tuangkan juga saus sambal dan juga kecap. Kemudian siomay ini juga aku kemas pakai mika ukuran 4 eko. Satu mika 4 eko ini muat 6 butir siomay beserta perintilannya. Sedangkan untuk sambal kacangnya ini aku kemas pakai plastik klip ukuran 4x6. Nah, ini dia hasilnya siomay yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep jadi banyak ya. Sekarang langsung aja kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau siomay itu biasanya aku paling suka parenya karena memang dia rasanya agak pahit tapi enak, obat sih yang jelas ya. Oke teman-teman, dari setengah kilo ikan tongko jadi sebanyak ini ya. Sekarang kita hitung. Tadi ini 1 cup atau 1 mika aku isi dengan 6 siomay ya, 6 macam-macam pokoknya dicampur. Ini harga satu butirnya sekitar 2.000-an ya. Jadi ini harganya sekitar 12.000 atau 15.000 lah kalau mau dijual ya. Silakan. Untuk harga jualnya disesuaikan sendiri aja dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini yang di cup jadi 18. Terus tadi yang dimakan 2 porsi. Total ada 20 porsi. Lumayan banyak ya teman-teman. Pokoknya ini modalnya sedikit, untungnya bisa buat bayar kredit lah pokoknya ya. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.